Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'atina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kaum muslimin rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kenikmatan untuk bisa berkumpul dan menjemput ilmu pada detik ini. Semoga kita senantiasa di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan terbaik sepanjang masa yang sangat mencintai umat hingga keluar dari zaman jahiliyah dan bisa menikmati iman dan Islam hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang makna pemanfaatan waktu. Dalam Al-Quran ada sebuah surat pendek namun maknanya luas, yaitu surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Surat ini merupakan pedoman setiap muslim dalam melaksanakan kehidupan pribadi dan sosial. Surat pendek ini berisi risalah Islam tentang pentingnya waktu, iman, amal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan masa yang merupakan ajang dan medan perlombaan manusia dalam beramal. Masa dan waktu di mana sangat beragam manusia dalam menggunakannya. Ada yang menggunakan waktunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki umat. Mereka inilah kaum yang beruntung. Ada pula waktu yang berlalu begitu saja dengan sia-sia. Kelompok lain menghabiskan waktunya dengan kemaksiatan dan merusak umat, dan kelompok kedua terakhir ini adalah kaum yang merugi. Waktu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya karena ia tak akan pernah kembali. Waktu luang wajib diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, jangan disia-siakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa bahwa setiap manusia berada dalam kerugian meskipun ia berlimpah harta, keturunan, dan menjulang tinggi kedudukannya, yakni benar-benar merugi dan binasa, kecuali orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Yang pertama, mereka yang memiliki iman. Iman adalah pangkal keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, yaitu iman yang tidak dinodai dengan keraguan. Ini mencakup semua hal yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berupa akidah yang sahih dan ilmu yang bermanfaat.
Iman ini bukan sekedar membenarkan saja, namun bisa disertai dengan sikap menerima dan tunduk. Iman yang sebenar-benarnya mendorong amal kebaikan dan amal soleh, minimal mengamalkan rukun Islam sebagai ritual ibadah umat Islam. 2. Mereka yang beramal soleh. Amal soleh yaitu semua ucapan atau perbuatan yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, zakat, bakti kepada orang tua, menyambung silaturahim dan lainnya. Dan amal soleh harus memenuhi 2 syarat, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ittiba mengikuti tuntunan Nabi Muhammad. Bila salah satunya tidak terpenuhi, maka amal pun tidak diterima Allah. 3. Mereka yang saling menasihati dalam kebenaran, saling berwasiat untuk mengikuti kebenaran, satu sama lain menasihati untuk melakukan kebaikan dan memotivasi sesama untuk merealisasikannya. Mereka saling menasihati, memotivasi dan mendorong untuk beriman dan melakukan amal soleh. Ini artinya ia berupaya untuk kesalehan dirinya dan juga kesalehan orang lain. 4. Mereka yang saling menasehati dalam kesabaran, yaitu saling menasehati untuk bersabar dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat, juga sabar dalam menghadapi takdir yang dirasa menyakitkan. Karena sabar itu ada 3 macam, yaitu sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar dalam menghadapi takdir Allah yang terasa menyenangkan atau menyakitkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Asadi rahimakumullah menjelaskan 2 hal. Yang pertama, iman dan amal soleh untuk menyempurnakan diri manusia. Sedangkan 2 hal yang berikutnya untuk menyempurnakan orang lain. Seseorang menggapai kesempurnaan jika melakukan 4 hal ini. Itulah manusia yang dapat selamat dari kerugian dan mendapatkan keberuntungan yang besar. Seandainya Allah menjadikan hujat dengan surat Al-Asr ini, maka sudah menjadi hujah kuat pada manusia. Jadi manusia semuanya berada dalam kerugian kecuali memiliki 4 sifat, yaitu beriman atau berilmu, beramal soleh, berdakwah, dan yang terakhir yaitu bersabar. Imam Syafi'i rahimahumullah pernah berkata, seandainya Allah menjadikan surat ini sebagai hujah pada hambanya, maka itu sudah mencukupi mereka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang sukses, selamat dari kerugian dunia dan akhirat. Salam sehat, salam dari UNB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.